Ya, kalau ayah Nabi Ibrahim itu bertauhid, ayah-ayah Rasul itu bertauhid semua. Itu ada beberapa ulama yang hafal urut-urutan ayah terus sampai ke atas. Jadi yang disebut dalam Al-Quran itu bukan ayah Ibrahim langsung. Nah, jadi Rasul itu keturunannya sangat jelas, jalur keturunannya ke atas itu sangat jelas, sehingga diketahui betul bahwa Nabi Ibrahim itu bapak para rasul-rasul dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Musa, terus sampai Nabi yang Isa alaihi wassalam. Terus Rasulullah Muhammad SAW itu dari jalur Ismail. Terima kasih. Yang dari Ishak, Yakub, itu disebut Bani Israel. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu terus menurunkan banyak, itu disebut Bani Israel. Yakub dari istri pertama mendapatkan 10 anak, dari istri yang kedua mendapatkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ada berbagai ayat ketika mereka kehausan, lalu Nabi Musa diperintahkan untuk memukul batu, lalu dari batu tadi memancar 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ya, nanti di Al-Baqarah ada, di surat lain juga ada. Pukullah batu itu, lalu Nabi Musa memukul batu, lalu memancar 12 mata air. Karena ada 12 suku. Setiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Ya, mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa pelajari ayatnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, ayat 126 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa id, ini sebetulnya wadhkur, ingatlah, id ketika qala, berdoa. Siapa yang berdoa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Doanya, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza baladan, negeri ini, aminan, negeri yang aman. Nah, ini pertama, mohon doa supaya negeri ini aman, yaitu negeri Mekah dan sekitarnya. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki ya Allah, ahlahu, kepada penduduknya, minas samarati, dengan buah-buahan. Nah, ini sebetulnya samarat ini buah-buahan dan semua yang menjadi rezeki dari Allah di bawah tanah, yang kelihatan di atas itu hanya padang pasir dan gunung batu, ternyata ada minyak yang sangat banyak. Jadi negeri Saudi Arabia itu di bawah tanahnya itu minyak yang sangat banyak. Lalu ditemukan oleh orang, lalu digali, lalu diambil menjadi sumber keuangan negara yang luar biasa. Ini dilambangkan dengan minas samarat, buah-buahan. Yang kedua rezeki, kemakmuran ekonomi. Kemudian siapa yang mendapatkan rezeki buah-buahan yang memakmurkan tadi? Man, kepada orang amanah yang ia telah beriman
billahi dengan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Minhum di antara mereka penduduk. Nah, ini jadi pertemuan kita yang lalu oleh Profesor Adi Armanto sudah disampaikan poin-poin intinya. Pertama tauhid, iman kepada Allah. Kemudian kemakmuran, makmur. Itu menjadi modal kehidupan bersama. Dan untuk itu sebelum makmur itu perlu aman. Aman itu harus ada persatuan. Kalau ada persatuan maka tercipta keamanan. Dengan keamanan lalu ekonomi yang kuat, makan, perumahan, pendidikan, kesehatan. Nah, makan ini paling pokok, ketahanan pangan. Kemudian setelah makan, papan. Orang kalau nggak punya rumah susah, karena dingin, angin, hujan. Jadi makan, papan, kemudian kesehatan dan pendidikan. 4 ini pondasi kehidupan bersama. Pendidikan untuk menciptakan generasi yang menyongsong masa depan. Nah itu harus sehat-sehat dulu. Kalau orangnya sakit-sakitan bagaimana mau belajar? Walaupun sakit harus rumahnya meneduhkan, menyejukkan, aman untuk hidup. Makanannya harus bergizi, halalan thayyiban. Semua kebutuhan tubuh harus terpenuhi. Nah itu, ini luar biasa, ini satu ayat ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi doa Nabi Ibrahim, kita ulang lagi, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza baladan aminan, negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, berikanlah rezeki penduduknya minas samarot, dengan buah-buahan. Siapa yang supaya diberi rezeki dengan buah-buahan? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Keimanan itu awalnya Allah, ujungnya hari akhir. Allah hari akhir, Allah hari akhir. Allah memiliki malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab. Allah juga menciptakan takdir. Terus Allah menghidupkan manusia di dunia, nanti dimatikan, terus dihidupkan lagi di akhirat. Karena dunia ini tempat menanam, panennya di akhirat. Nah, jadi awalnya iman kepada Allah, ujungnya iman kepada hari akhir. Kalau orang sudah punya keimanan seperti ini kokoh, mantap. Nah, inilah orang-orang yang hidupnya benar. Terus untuk hidup di dunia tadi perlu sarana. Nah ini sarananya tadi, rezeki yang halal, thayyib, untuk minhum, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan akhir. Lalu Allah berfirman menjawab doa Ibrahim tadi, qala, berfirman Allah, wa man kafara, dan orang-orang yang kafir. Kafir itu menutup hatinya, kafir menutup hatinya dari hidayah Allah. Tidak beriman dengan Allah dan hari akhir tadi, tidak beriman bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bahwa Rasul itu utusan Allah dan menyampaikan pesan-pesan Allah untuk umat manusia supaya manusia hidup dengan benar selama dunia akhirat. Dia menutup dari hidayah Allah. Fa umatti'uhu, maka sungguh aku Allah bakal memberi kesenangan kepada dia yang kafir, qalilan, sedikit, yaitu di dunia saja. Karena dia tidak beriman dengan akhir, dengan hari akhirat, maka di dunia saja. Rahmat Allah itu ada 100, satu diberikan di dunia, yang 99 di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini 1% saja. Dunia dan seluruh isinya ini 1% saja. 99%-nya nanti di akhirat. Maka qalil, sedikit. Fa umatti'uhu, maka aku Allah bakal memberi kesenangan kepada orang yang kafir tadi, qalilan, sedikit. Summa, kemudian di akhirat nanti, at-tarruhu, aku Allah bakal memaksa dia
ila adzabin nar, ke siksaan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa bi'sal masir, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada di YouTube itu, orang enggak sholat, orang enggak beriman kepada Allah, kaya raya di dunia. Orang yang enggak sholat, orang yang enggak beriman kepada Allah, umurnya panjang. Nah, itu semuanya itu dunia yang sedikit sekali bagi Allah. Dunia itu sedikit sekali. Karena seharinya Allah itu 1000 tahun. Di surat As-Sajdah yang tiap malam kita baca sebelum tidur itu, Masya Allah. Rasul memberikan contoh dan kita ikuti, setiap malam sebelum tidur baca As-Sajdah dan Al-Mulk. Masya Allah, seharinya Allah itu 1000 tahun di muka bumi ini, di kehidupan manusia. Jadi kita hidup ini hanya berapa jam? Ya, Masya Allah, rata-rata umur Muhammad 60-70, ini kalau di ilmu Allah, harinya Allah hanya berapa jam ini? Setengah jam mungkin. Masya Allah. Nah, jadi begitulah bapak-bapak. Mungkin ada satu ayat ini dulu yang ingin kita sampaikan dari dan untuk kita. Coba diulang sekali lagi, apa sudah cukup? Cukup ya? Pak Edi lagi mohon dikasih kebatnya. Kebatnya. Agak lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak sekalian, kemarin yang pertemuan kita terakhir, kita mencoba mengaitkan ayat 126 Al-Qur'an ini dengan Pancasila ya. Nah, itu yang dan ditambahkan oleh Ustaz Burhan ini, yang ternyata yang membuat Pancasila itu semuanya tuh paham soal Islam, kecuali satu, Maramis itu kan. Ya, 9 orang penandatangan Piagam Jakarta, iya, jadi 9 Muslim, 1 Nasrani. Ya, luar biasa memang ya. Nah, ini tidak saya ulangi, tapi saya sebutkan Pancasilanya saja. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permuasaratan perwakilan dan keadilan sosial. Nah, ini relevan dengan 126 ini. Nah, saya akan mendalami kajian yang lebih sedikit agak mendalam ini tentang apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari keberadaan Nabi Ibrahim ini. Jadi, nah ini penting ini ya. Jadi ini sebetulnya keberadaan Ibrahim. Iya, keberadaan Ibrahim ini apa yang kita bisa tarik. Jadi dimulai dari 124, 125, 126, malah selanjutnya 127. Walaupun ini belum dibicarakan oleh Ustaz Burhan ya. Jadi keberadaan Nabi Ibrahim ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Itu ada 5 yang penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, Nabi Ibrahim itu menanamkan ajaran yang di dalam diri kita, kaum muslimin pada umumnya, adalah tauhid yang murni dan tegas. Tauhid yang murni dan tegas. Jadi Nabi Ibrahim itu sejak muda dia menolak untuk menyembah berhala dan berani menentang melawan arus demi kebenarannya. Nah, itu Nabi Ibrahim. Jadi ini. Jadi yang pertama menanamkan tauhid yang murni dan tegas. Yang kedua adalah, ya ini perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita ini dalam hidup ini harus berkorban. Berkorban dan patuh tanpa batas. Nah, ini yang diajaran Nabi Ibrahim ini. Jadi kalau hidup kita tidak mau berkorban, ya sia-sia hidup kita ya. Jadi kemudian tidak patuh juga. Nah, ini sia-sia jadinya. Jadi ajaran yang kedua adalah pengorbanan, kepatuhan dan kepatuhan tanpa batas. Loh, kok bisa jadi tanpa batas kepatuhan? Ya karena kepatuhan pada Allah itu harus tanpa batas. Ya, kalau dia ada batasnya, ya itu kurang sempurna. Ya, nah ini dicontohkan di dalam kepatuhan dan pengorbanan ini pada saat Nabi Ibrahim membawa sitinya Hajar ke padang yang tandus itu, ke Mekah. Ya, ke Mekah itu atas perintah Allah. Pada tempat itu tidak ada sama sekali, dan kita barangkali semuanya sudah melihat ya, padang tandus, tidak ada apa-apa gitu loh. Ya, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Jadi itu iya, suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada tanaman sama sekali dan hanya panas. Gunung batu dan lautan padang pasir. Ya, nah jadi berkorban dia di situ dan demi kepatuhan kepada Allah tanpa batas.
Yang ketiga adalah doa penuh hikmah. Jadi berdoa penuh hikmah. Dia mau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Mekah itu. Nah, dalam hal ini contoh untuk suatu negara lah ya. Bahwasanya agar dia Mekah itu menjadi tempat yang thayyibatun alal itu ya. Ya, negeri yang makmur, negeri yang ini termasuk doa kepada keturunan-keturunan. Jadi kalau kita berdoa juga kepada keturunan-keturunan kita kan. Nah, jadi keturunan dia mendoakan Nabi Ibrahim itu berdoa pada seluruh keturunannya agar tetap menyembah kepada Allah tauhid dan mendirikan sholat ya. Terus yang keempat, nah ini yang paling penting lagi, penting semua nampaknya ya. Hidup ini ya, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan hidup ini jadi sia-sia ya. Sia-sia bener loh. Kalau kita tidak bangun peradaban. Nah, orang bertanya, peradaban apa yang kita bangun? Nah, peradaban itu adalah suatu hal yang sangat esensial dalam hidup kita, adalah peradaban di dalam Islam. Nanti Ustaz Burhan bisa menjelaskan tentang peradaban sendiri ya. Nah, peradaban itu syarat untuk bangun peradaban itu disiplin. Kalau tidak disiplin, tidak bisa peradaban itu ya dibangun. Nah, disiplin, salah satu disiplin diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini disiplin di dalam kita beribadah kepada Allah dan disiplin kita bertauhid ini ya. Nah, ini. Yang keempat adalah, yang kelima adalah pemimpin umat. Nah, jadi Allah memberikan iman kepada kita, diajarkan melalui Nabi Ibrahim ini bahwasannya kita harus jadi imam, ya imam. Jadi saya ulangi lagi, 5 yang harus kita dapat pelajaran dari Nabi Ibrahim ini. Pertama, tauhid yang murni dan tegas. Nah, itu satu, sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim ini pada saat dia memberikan pelajaran pada kita, Allah menambahkan contoh pada kehidupan dia. Nah, contohnya itu. Jadi bukan hanya teori-teori saja, tapi contoh yang pada kehidupan dia, dan semua contoh yang dia jalan itu dia lulus. Nah, itu yang patut kita garis bawahi ya. Jadi tauhid yang murni dan tegas. Yang kedua, pengorbanan dan kepatuhan tanpa batas ya. Pengorbanan dan kepatuhan tanpa batas. Semua kita harus berkorban, semua. Dan semua kita harus patuh, semua tanpa terkecuali. Kalau kita tidak mau berkorban, kita tidak patuh, hidup kita jadi sia-sia ya, sia-sia. Yang ketiga, doa penuh hikmah. Jadi selalu berdoa yang penuh makna ya. Jadi berdoa yang penuh makna itu nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Burhan ya. Jadi doa tidak yang jelek-jelek gitu, tidak boleh yang jelek-jelek. Jadi yang penuh hikmah, penuh makna. Kemudian yang keempat, membangun peradaban. Tadi saya sudah katakan membangun peradaban itu syaratnya adalah, yang paling utama adalah disiplin ya, disiplin. Yang kelima adalah pemimpin umat. Jadi kita semua adalah pemimpin yang nanti akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita pimpin. Itu saja yang saya garis bawahi, 5 hal ini ya. Jadi ada 2 pelajaran yang kita garis bawahi dari yang ada sebelumnya itu, yang 126, 124, 125, 126 masuk 127 sedikit, adalah yang pertama yang berkaitan dengan Pancasila itu dibuat berdasarkan 126 ini. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa tarik, 5 pelajaran yang bisa kita tarik dari Nabi Ibrahim. Saya kira nanti kalau bisa ditambahkan silakan ini. Ini saya kasihkan kepada Pak Burhan. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Simpulannya. Terima kasih. Memang betul Nabi Ibrahim itu bapak para nabi-nabi, dan dia dikenal sebagai bapak monoteisme, bapak tauhid. Rasul Ibrahim ini amat sangat taat kepada Allah, yang dengan istilahnya hanifan muslimah. Hanifan muslimah, muslim aslama yuslimu itu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi kalau dalam ibadah Jumat mesti khatib mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk, patuh, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Nabi Ibrahim betul itu bukan hanya dirinya, tapi seluruh anak keturunan didoakan
oleh Ibrahim supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kalau berdoa itu juga 3. Doa kita ini harus diawali dengan mendoakan orang tua kita. Karena di bawah Allah itu langsung orang tua. Ayat-ayatnya sudah kita pelajari dulu. Setiap kita berdoa itu mesti mendahului doa orang tua. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lana wali walidina. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan seluruh orang tua kami. Ustaz Nur kalau berdoa mesti Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum, dan rahmatilah, kasih sayang ya Allah mereka semua orang-orang tua kami. Bahkan Ustaz sering 3 kali itu warhamhum. Rahmatilah, kasih sayangnya ya Allah semua orang-orang tua kami. Kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka telah menyasih sayang kami ketika kami masih kecil. Terus baru doa untuk diri kita, terus baru doa untuk seluruh keturunan kita. Setiap doa mesti 3. Generasi sebelum kita, diri kita, terus seluruh anak keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah ya Allah seluruh keturunan kita ini menjadi penyejuk hati. Ya, jadi kalau di Malaysia itu bukan cendera mata tapi cendera hati. Saya 2 kali ke Malaysia itu kalau ada pertemuan-pertemuan mesti mereka mengatakan ini serah terima cendera hati. Bukan cendera mata. Indonesia masih mata. Kalau di Malaysia hati. Lebih dalam lagi. Nah, dari mata turun ke hati itu semakin dalam ya. Dari mata turun ke hati. Jadi qurratu ayun itu penyejuk mata sampai turun ke hati. Nah, jadi keturunan kita ini didoakan bukan hanya menjadi orang baik, tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali. Di akhir surat Al-Furqan itu ya. Doa itu diajarkan oleh Allah di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi nanti Pak, ini diingatkan oleh Ustadz Ibar nanti sampai Nabi Ibrahim supaya di antara keturunan nanti diutus Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi nah nanti ada, kalau kita teruskan nanti kajian kita ini sampai ayat 29, ini doa Ibrahim, ya Allah utuslah Rasulullah, utusan Allah fihim di mereka itu, rasulan seorang rasul, minhum di antara mereka, yatlu alaihim, yang rasul tadi nanti membacakan sampai umat itu ngerti ayatika, ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka umat Alkitab, kitab Quran, wal hikmah, ini yang diterangkan oleh Ustadz Izam dulu Ahad pagi. Hikmah ini mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Jadi hikmah, wa yuzakihim, dan Rasul tadi itu membersihkan mereka, membersihkan hati-hati mereka sehingga hatinya bersih, sehingga amalnya juga bersih. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau ya Allah maha perkasa, maha perkasa untuk mengatur seluruh kehidupan dunia dan seluruh isinya. Al-Hakim, maha bijaksana. Masya Allah. Nanti mudah-mudahan saatkan lagi ayat 129 ini. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu juga doa Ibrahim. Tapi sebenarnya itu juga grand design dari Allah, karena semuanya sudah dikendalikan oleh Allah. Tapi jadi Allah membuat suatu ya seperti syariatnya gitu ya. Nabi Ibrahim mendoa, terus Allah mengutus Rasulullah Muhammad. Tapi semuanya sudah dalam ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengendali seluruh alam semesta. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada yang seperti ini namanya taufik, bertemunya antara keinginan manusia dengan kehendak Allah, itu taufik. Maksudnya kalau orang berdoa wabillahi taufik wal hidayah. Supaya apa yang kita inginkan bertemu dengan kehendak Allah, itu taufik. Mungkin ada tambahan Ustadz Ibar yang 129 dulu itu. Ya, itu nanti sampai sana. Ini kita baru sampai 126 ya. Luar biasa sekali tentang Nabi Ibrahim ini. Pak Jaya ada tambahan. Dari dan untuk kita Ustaz. Sama-sama. Apapun disampaikan.
Suara baru, bervariasi. Headsetnya agak lama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Kiai. Silakan. Jazakallah khair. Kalau buka Quran terus kitab-kitab lain tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, rasanya tetesan air mata kita ini akan tidak pernah mampu kita untuk bendung, Kiai. Apalagi kita sudah tahu semua bahwasanya bagaimana Nabiullah Ibrahim luar biasa mempertahankan ketauhidannya. Saya teringat dengan salah satu pembelajaran saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar yang sangat luar biasa. Dalam ketauhidannya tetap Allah. Tapi ada satu kisah seekor burung pipit. Seekor burung pipit yang datang dengan kemampuannya untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan cara mengambil air dan meneteskan air dari paruh dan kakinya untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat memadamkan api tersebut, ada sekelompok makhluk-makhluk lain yang mengatakan apa manfaatnya dan tidak mungkin engkau mampu untuk memadamkan api yang luar biasa itu. Jadi burung tersebut mengatakan seperti ini kurang lebih. Inilah yang aku mampu berikan untuk agama Allah yang luar biasa ini. Jadi pembelajaran dokter, ya mohon maaf, kira-kira seperti ini. Apa sih yang telah engkau berikan untuk agama Allah ini? Jadi pertanyaannya, kalau kita tanyakan dengan diri kita masing-masing, apa sih yang telah engkau perbuat untuk membela agama Allah ini? Jadi mungkin itu saja, Kiai, karena tidak bisa banyak berkomentar. Kalau doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, wa iz qala Ibrahim ja'al hadza balada amina wajubni warzuqni wa ahlah, itu luar biasa sekali. Apalagi kalau kita yang mungkin sering ke Masjidil Haram, itu terlihat sekali, nampak sekali di depan mata kita dan dibenarkan oleh hati kita bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya untuk kembali merevisi, memperbaiki Ka'bah, bagaimana kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Hajar Aswad, itu luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan pembelajaran subuh hari ini akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jaya. Di waktu Ibrahim itu dibakar dalam api itu, apinya kan panas banget. Orang-orang panas banget. Terus Ibrahim itu dilempar, karena dari jauh dilempar masuk ke api. Jadi seperti pakai ketapel gitu ya. Dilempar masuk ke api, karena orang-orang panas banget api itu. Tapi Allah berfirman dengan api itu, ya naru, hei api, kuni, jadilah kamu bardan dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk. Jadi Nabi malah kedinginan di api itu. Orang-orang kepanasan semua, oh Nabi malah kedinginan, dingin di situ. Masya Allah, ini mukjizat dari Allah SWT untuk Ibrahim. Kalau kita sholat saja, Ibrahim ini diabadikan setelah Nabi Muhammad ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalau pakai Sayyidina, wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa barik ala Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Kalaupun langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua rasul disebut setiap orang sholat itu, Nabi Muhammad kemudian Ibrahim. Dan memang luar biasa sekali, Ibrahim ini bapak para rasul-rasul, dan Ibrahim ini sangat-sangat patuh kepada Allah. Sangat-sangat patuh kepada Allah. Makanya ketika disuruh ke Mekah bawa Siti Hajar dan Ismail itu, suatu lembah yang tidak ada
wadin ghairi zar'in, suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Ditinggal di situ, lalu Allah memerintahkan tinggalkanlah Hajar dari Ismail di situ, kembalilah kamu ke Palestina menemui Siti Sarah, istri yang pertama. Masya Allah. Waktu itu Bunda Hajar menanyakan, wahai suamiku, apakah kamu berangkat ke Palestina? Ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Sudah yakin dia. Kalau perintah Allah ini nanti pasti akan dijamin oleh Allah. Jadilah kota Mekah yang seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi ibadah haji itu juga mengenal keluarga Ibrahim ini. Keluarga Ibrahim, makanya sa'i Bukit Safa Marwah itu napak tilas Bunda Hajar mencari air. Sa'i itu artinya berusaha, berikhtiar. Inna sya'yakum lasatta, surat Al-Lail ayat 4. Inna sungguh sya'yakum, usahamu untuk mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah itu lah benar-benar syatta, bermacam-macam. Ada yang tukang parkir, maju-maju, mundur-mundur, dapat 2.000, sehari bisa banyak itu. Nah, jadi ada macam-macam, ada yang petani, ada yang menjadi MC, event organizer, wah jutaan itu event organizer di pesta-pesta, macam-macam. Jadi usahamu itu bermacam-macam, rezeki Allah itu banyak sekali. Siapa yang bergerak, kalau Pak Profesor Al-Fatun sering mengatakan al-harokah barokah. Setiap gerak dapat berkah dari Allah. Pokoknya masa gerak dapat berkah dari Allah. Termasuk olahraga, Ahad pagi senam, ya kan? Bapak-bapak ibu di kantor rumah senam pagi itu luar biasa sekali, sehat. Nah, mungkin Pak Haji Ambali bisa menambahkan Pak sedikit Pak. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya menggarisbawahi soal pengabdian tanpa batas, Pak. Ya. Ini soal kalau dikaitkan dengan kesabaran, Ya. ini sulitnya di situ, Pak. Jadi, ya, karena kita mengartikan kesabaran itu dengan limitasi waktu. Ya. Kalau sudah berdoa 2 bulan, kenapa tidak dikabulkan, kan begitu? Ini namanya tergesa-gesa, Pak. Iya. Padahal yang dimaksud tanpa batas itu terus-menerus kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sama Prof. Kita serahkan saja. Nah, kepasrahan untuk ikhlas itu yang perlu belajar terus-menerus itu, Pak. Ya. Nah, Perlu perjuangan. iya, perlu perjuangan ikhlas. terus-menerus. Nah, kita akan mengubah cara pandang kita terhadap kebesaran Allah itu dibatasi oleh waktu yang kita tentukan sendiri. Nah, sehingga ada keputusasaan di situ. Misal sudah berdoa, sudah lelah, padahal Ayub sudah memberikan contoh, kan. Nah, mungkin itu yang perlu kita latih supaya kita bisa mencontoh seperti Nabi Ibrahim itu, pengabdian tanpa batas dengan keikhlasan agar tauhid kita itu semakin menguat. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Yudi, Terima kasih. luar biasa ya. Mungkin ini kembali ke doa yang diajarkan Rasul kepada seorang sahabat. Wahai sahabatku, namanya Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah ya. Aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Terus Rasul berpesan, kamu setiap sholat jangan sampai meninggalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu Rasul memberikan doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tapi ya untuk kita semua. Ya Allahumma ya Allah a'inni, berilah pertolongan, tolonglah aku ya Allah. Ala zikrika, untuk selalu zikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan selalu memperbagus ibadahku kepadamu. Jadi ini dari manusianya ikhtiar berdoa, mohon kepada Allah, dari Allah nanti nurunkan. Jadi ini ketemu taufik tadi lagi, ketemu taufik. Manusianya berdoa menuju ke pertolongan Allah, Allahnya nurunkan pertolongan. Inilah yang sering dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab.
Profesor Quraisyah itu menjelaskan kalau kamu mempelajari Al-Quran, nanti kamu tuh rajin sekali belajar Al-Quran, kamu ikhtiar mendekati Quran, bersahabatan dengan Quran, nanti Allah juga akan menurunkan ilmu Quran tadi kepadamu. Nah, jadi kita berusaha mendekati Allah dengan Quran, Allah menurunkan banyak. Nah, itu dialami oleh Profesor Quraisyah berkali-kali dalam kehidupannya. Beliau itu kadang-kadang itu pernah mencari suatu pengertian dalam Quran itu, lama nggak ketemu tuh ikhtiar terus, nanti tahu-tahu dia dijalankan ke perpustakaan apa, ketiap itu buka, nah di situ dapat banyak yang dia cari. Jadi ada dua, dari bawahnya menuju ke Allah, nanti dari Allahnya melimpahkan banyak. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya. Kalau ada danau itu berasal dari sungai-sungai kecil yang mengalir ke danau tadi. Ini ikhtiar ini. Tapi danau tadi juga Allah bisa mengangkat sumber air dari bumi, diangkat langsung danau besar. Nah, ini pemberian dari Allah yang begini. Nah, jadi yang disampaikan Pak Yudi tadi, pokoknya kita ikhtiar dari kita ini dengan doa dan kesungguhan tadi, nanti Allah menurunkan rahmatnya. Nah, terus jadi inilah yang namanya taufik tadi ya, taufik tadi. Jadi dalam kajian spiritual itu namanya lahud dan nasud. Nah, lahud itu bagian manusia menuju ilah, menuju Allah. Kalau itu lahud, lalu nasud itu bagiannya Allah yang menurunkan tadi. Allah menurunkan hidayahnya, Allah menurunkan petunjuknya, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang menuju dia. Jadi bertemulah. Nah, jadi supaya kita bisa termasuk ini, bagaimana melawan namanya ujub. Ujub itu bangga dengan diri. Itu setan, disitulah setan akan sangat berperan. Biar manusia ini bangga dengan dirinya, karena yang boleh berbangga kan Allah. Yang boleh berbangga, boleh sombong itu hanya Allah. Tapi kalau manusia lalu, saya ini sudah rajin beribadah, rajin ke masjid, lalu manusia sombong, nah itu setan yang menguasai. Nah, supaya tidak terkena itu, kuncinya adalah dikembalikan ke Allah. Ke Allah. Semua yang saya lakukan ini, kekuatan ini dari Allah semua. Nah, makanya ujungnya itu la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan dihayati. Ketika dipanggil sholat, hayya ala sholat, ayo kita kerjakan sholat. Bukan ya aku sholat, bukan. Langsung diberitahu oleh Allah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuasa. Jadi ketika dipanggil sholat, hayya alal falah, ayo menuju kemenangan. Bukan ya ayo, bukan. Langsung la haula wala quwata illa billah. Dikembalikan ke Allah semua. Nah, jadi termasuk kita ini supaya rajin membaca ayat kursi. 6 keadaan baca ayat kursi: mau tidur, sesudah sholat fardu, masuk rumah, keluar rumah, zikir pagi, zikir petang. Jangan sampai lupa dari ayat kursi yang ujungnya itu wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak letih, Allah tidak lelah mengelola, mengendalikan seluruh alam semesta. Wa huwal aliyyul azim, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang tidak ngantuk, apalagi tidur, ngantuk pun tidak. Nah, itu makanya ayat kursi itu betul-betul menjadi senjata kita. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dilindungi Allah dari godaan jin sampai sore hari. Yang menyertai manusia ini kan sudah pernah kita pelajari waktu Ahqaf itu, namanya korin ya misalnya. Korin kita ini ada 2, ada malaikat, ada jin. 2 menyertai manusia terus. Nah, dulu sudah kita bahas juga malaikat itu ada, malaikatnya minimal manusianya 4. Raqib atid kiri kanan, lalu malaikat hafadzoh depan belakang.
Jadi malaikat ini kawan-kawan kita yang selalu membisikkan kebaikan. Dari hati nurani didorong oleh malaikat. Tapi manusia juga disertai oleh jin. Jin ini ketika menggoda manusia namanya setan. Makanya kita tiap Jumat pagi baca surat Kahfi ayat 50 itu kana minal jin, adalah setan yang sedang goda manusia dari golongan jin. Jadi kita juga disertai oleh jin. Jin itu menopang hawa nafsu manusia, terus oleh jin didorong-dorong, jadilah oleh setan. Jadi ada dua sahabat kita, malaikat dan jin, menyertai manusia terus. Korin sudah kita bahas dulu waktu membaca surat Ahqaf itu, Masya Allah. Jadi kapanpun, dimanapun, malaikat dan jin menyertai manusia. Malaikat selalu menopang hati nurani kita, lalu jin menopang hawa nafsu manusia. Kalau orang berbuat jahat itu sudah jelas dikuasai jin. Jinnya yang menggoda manusia dari syaitan. Maka kita ucapkan di mana-mana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, terima kasih Pak Yudi sudah mengingatkan. Jadi supaya tidak bosan berdoa tadi, yaitu dari kita menuju Allah, dari Allah menurunkan. Ada lagi, silakan Bapak Prof Edi Matahari, silakan. Mengenai negeri Makkah ini, Ya, Makkah. saya ingat itu pengajian dengan Bapak Zamhari Abidin SH, Ya, yang di Jalan Petanang itu. Rektor UMP Ya. yang pertama. Ya, Beliau waktu itu sekitar tahun 1987 ya, terpilih jadi pemimpin haji untuk berangkat itu. Bukan ketua kloter aja ya, untuk Amirul Hajj. Amirul Hajj. Amirul Hajj. Jadi ketemulah dengan pemimpin-pemimpin Makkah tadi. Ya, ya. Jadi pemimpin Makkah itu setelah menjamu beliau bertanya, bagaimana pandangan Tuan tentang negeri kami? Ya. Kata orang Arab itu sama Pak Zamhari Abidin. Beliau jawab, kalau boleh jujur, saya bilang, Pak Zamhari Abidin. tidak ada yang diandalkan dari negeri Tuan ini. Bukannya dipuji-puji kan negeri Makkah, enggak. Kalau boleh jujur, tidak ada yang bisa dibanggakan dari negeri Tuan ini. Negeri Tuan ini panas. Negeri kami sejuk. Indonesia dingin. Indonesia sejuk. Negeri Tuan ini gersang, batu-batu, Batu. padang pasir. Padang pasir. Negeri kami hijau, sungai-sungai. Penduduk Tuan ini ganas-ganas. Keras. Cobalah kalau mereka itu kan keras-keras. Baskarannya mentak kita, ruh, haram. Ngusir kita kan. Penduduk Indonesia halus. Dialah penduduk kami Indonesia ramah-ramah. Cuma kalau bukanlah karena doa Nabi Ibrahim, takkan kami datang ke Makkah ini, kata beliau. Pak Zamhari. Jadi, ya inilah doa Nabi Ibrahim. Sehingga bukan setiap tahun, tiap bulan dari Indonesia 100.000 orang. 200.000 Pak. Sekarang 200. Kota kita. Nah, enggak, itu kota haji. Kota haji ya. 100.000 orang tiap bulan. Umrohnya ya. Umroh. Ya, ya. Jadi Tiap 1 tahun 1.200.000. 100. Ya. Tambah bulan haji Ya. 200. Bayangkan 1.100.000. Ya. Dan itu ekonomi. Wah, potensi ekonomi luar biasa. Ekonomi untuk Makkah dari dulu, dari zaman-zaman Quraisy itu kan. Beli oleh-oleh, Iya. hotelnya. Dan itu dari mana barangnya? Ini Dari pengusaha Cina. umroh. Kopi kita ini made in Cina, baju made in Cina. Jadi Saudi itu mengembangkan politik perdagangan internasional dengan negara apa aja dia berkawan, dengan Amerika, dengan apa segala macam, supaya stabilitas keamanan negara terjamin. Coba kalau dia musuhan sama Amerika, Israel segala macam itu dengan bom-bom segala macam, kalahlah. Nah, tapi
Tapi dengan politik keamanan internasional dia demikian rupa, aman bagi dia makan. Dan kalau aman, rezeki. Ya, rezeki. Coba lihat di mana tumbuh apel di di Saudi itu. Di Mekah nggak ada kebun. Ada. Tapi- Di mana tumbuh anggur? tapi- Paling ada kurma. Apelnya Beberapa tempat, ya. berdatangan banyak sekali. Tapi kalau apel. kita lihat buah-buahan, Masya Allah. ado kalau. Pisang, apel, Anggur ado, Anggur. pisang ado, apel ado, Buahnya delima ado, durian ado, durian. Yang Dulu nggak- ada yang nggak ada di sana restoran kates. Palembang dulu di Makassar. Yang nggak di kates nggak ketemu di Pempek ado. Itulah rezeki. Doa tadi. Berlimpah. Doa Nabi Ibrahim. Nah, kalau tidaklah doa Nabi Ibrahim, kata beliau, dakkan kami datangkan ke Tuhan ini. Masya Wah, Allah. ketawa-ketawa Mekah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Profesor Edi Masalim cerita tentang Pak Haji Zamhari Abidin. Ya, itu rumahnya di Jalan Petanang. Saya dulu sering silaturahmi ke Pak Zamhari, Pak. Karena Pak Zamhari Abidin waktu muda itu pergi ke Kota Gede, kampung saya, belajar dengan Kiai Amir. Kiai Amir ini muridnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Dari Kota Gede kampung saya, beliau hafal Quran, sanad ilmunya itu hadis terus sampai Rasul. Kiai Amir ini muridnya Kiai Hasyim Asy'ari di Kota Gede, tapi dia mendirikan Muhammadiyah di Kota Gede. Jadi luar biasa sekali. Makanya Profesor Nakamura dari Shiba University Jepang itu meneliti tentang Muhammadiyah Kota Gede, membuat disertasi, itu judulnya itu The Crescent Arises Over the Banyan Tree. Bulan sabit muncul dari balik pohon beringin. Nah, jadi di Kota Gede, kampung saya itu ada Masjid Agung. Dulu kampung saya itu pusat kerajaan Mataram Islam. Jadi Mataram Islam itu dibangun, kerajaan Islam itu pertama kali Raden Fatah di Demak. Kemudian untuk keturunan-keturunannya terus, akhirnya terus sampai pindah ke Kota Gede. Di sana ada kerajaan Mataram Islam. Raja yang terkenal Sultan Agung. Sultan Agung ini raja yang terkenal. Ada masjidnya, masjid itu di depan masjid ada gapura. Kalau kita masuk gapura tidak langsung melihat masjid, Pak. Tapi ada tembok pembatas. Jadi kalau mau masuk dari gapura tadi, mau belok dulu, baru. Jadi masjid itu tidak akan terlihat dari luar. Ini untuk menghormati dulu-dulunya masyarakat di sana itu Hindu. Masyarakat Hindu, maka ketika dibikin gapura, orang masuk masjid tidak langsung melihat masjid, harus belok dulu. Nah, ini cara raja untuk menghormati leluhur-leluhur dulu Hindu. Di depan masjid ada 2 pohon beringin sangat besar, sampai sekarang masih ada. Itu diyakini yang nanam pohon beringin itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sekarang masih ada, Pak, pohon beringin besar tuh. Yang nanam Sunan Kalijaga. Jadi kembali lagi tadi Pak Zamhari Abidin itu, Zamhari Abidin muda dari Palembang ke Kota Gede belajar dengan Kiai Amir. Kiai Amir itu yang muridnya Syekh Hasyim Asy'ari, mendirikan Muhammadiyah di Kota Gede. Dan dia membangun pusat pendidikan namanya Ma'had Islami. Ma'had itu pondok pesantren yang bersifat Islam. Nah, saya dulu sebelum ke Palembang ini juga ikut ngajar di Ma'had Islami tadi. Nah, kembali lagi Pak Zamhari Abidin itu dulu kami sering sowan ke sana, mendapat cerita banyak, senang sekali saya belajar dengan orang seperti ini. Dan beliau itu memang ilmunya banyak. Jadi luar biasa tadi ya, ketika beliau ke sana, ke Mekah itu tidak ada yang menarik di sana, gunung-gunung batu, padang pasir. Tapi karena doa Nabi Ibrahim ini, Mekah sebagai mathabatal linnas, tempat berkumpul bagi umat manusia, Masya Allah. Jadi orang seluruh dunia, jadi kalau dijumlah umroh saja 100.000 per bulan, 11 bulan kalau bisa tutup, plus 200 kuota haji, jadi 1.300.000 orang Indonesia tiap bulan, tiap tahun ke Mekah. Wah, itu potensi luar biasa sekali dari segi ekonomi ya. Orang bisa hidup dari hotelnya, oleh-olehnya. Orang-orang berasal mesti
beli oleh dengan dompetnya, dengan tas-tasnya, Masya Allah. Belum nanti kurmanya, wah segalanya itu potensi ekonomi. Baju-baju gamisnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali dari doa Ibrahim. Dan orang kalau sudah ke sana itu Pak, rindu untuk ke sana terus. Dan namanya ada KPIH Rindu Ka'bah. KPIH Rindu Ka'bah. Dikasih nama Rindu Ka'bah. Kalau orang berangkat itu mau ikut Pak. Mau ikut. Ini saya cerita sedikit. Tahun 2013 bersama Pak Yudi kami berangkat. Berdoa, ya Allah. Semua orang di sana berdoa. Panggillah ya Allah seluruh anak cucu kami untuk mengunjungi rumahmu. Semua berdoa. Jadi bapak-bapak, ibu, anak-anak orang-orang haji ini pada haji semua karena didoakan. Ya mereka doa ini. Bahkan ada yang caranya itu nulis nama di Ka'bah itu. Nama anak-anak tulis semua dengan tangan ini. Saya ikut nulis itu nama saya. Giliar ditulis namanya. Nah kemudian ya Allah panggillah kami semua. Nabung, terus 5 tahun kemudian tahun 18 alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, berangkat. Pulang dari situ ingin ke sini lagi, nabung lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu yang belum berangkat ke sana diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ke sana. Yang sudah berangkat bisa berangkat lagi. Amin. Silakan Pak Ambali. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tentang ayah biologis Nabi Ibrahim. Ya. Ayah Ibrahim. Ya. Jangankan di kalangan kita di Jamaah Tadabbur ini, Pak. Ya. Di kalangan ulama-ulama besar. Ya. Yang terkenal, yang kajian kitab kuningnya sangat dahsyat. Lagi mereka sampai saat ini masih dalam perdebatan siapa sebenarnya ayah kandung Ibrahim. Nabi Ibrahim. Azar itu adalah panggilan yang namanya Abi, Abah, Abuya. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Thalib. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ya. Tapi Abu Thalib itu yang memelihara Nabi, yang memasang dada untuk melindungi kalau Nabi itu akan diganggu. Tetapi dia tidak beragama Islam. Belum beragama Islam sampai matinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dijawab Allah seperti itu. Karena Nabi selalu mengajarkan untuk talqin kepada Abu Thalib supaya dia beriman mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, kalau ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bapak hakikinya itu ya Azar. Tetapi di kalangan muslim lainnya, ulama-ulama lainnya, dia tetap bukan mengatakan Azar itu adalah bapaknya. Karena Azar itu adalah nama patung. Nama patung. Ada yang mengatakan ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar, Tarah itu atau Tarikh. Tetapi itu semuanya masih tidak diceritakan secara jelas. Tapi yang jelas keturunan Nabi Ibrahim itu asal muasal hulunya itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi begitu aja kita. Karena ulama juga berdebat. Apalagi ulama-ulama tadabbur ini. Nah, kira-kira begitu kan? Itu kan pengetahuan kita masih awam. Jadi kajian itu sebenarnya cukup kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu kita berhusnuzon adalah ayah kandungnya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayahnya Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad, Aminah, neneknya yang mentawabkan dia itu Abdul Muttalib, kan itu sudah jelas bertauhid semua. Nah, nyimpang sedikit karena ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim itu bertanya kepada malaikat maut. Dialog antara Ibrahim dengan malaikat maut. Maunonian dia itu nyabut nyawa orang yang maksiat dengan orang yang beriman.
Ternyata Jadi, berbeda. jalur Berbeda, taufik Pak. semua. Kalau orang yang maksiat itu digambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau taro iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ya. Kemudian wazuku azabal harib. Ini perlu juga kita tahu ini, Pak. Jadi kira-kira mak mano kamu nyabutnya itu? Oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim suruh balik belakang, membelakangi malaikat tadi. Kau balik belakang, sudah itu kau balik lagi. Kapan labu balik lagi ke malaikat yang tadi suruh punya bagus? Malaikatnya hitam, di dalam hidungnya ini, mata ini keluar galau asap api, rambutnya ni, pokoknya bertegak itu rambutnya, pokoknya menakutkan, baunya busuk. Nah, kalau kamu tahu cara kami mencabut hamba-hamba Allah yang durhaka itu, itulah seperti itu. Sambil dipukul-pukul, rasuklah oleh kau, kedua itu kan. Nah, kemudian kalau orang yang beriman, itu di dalam surat An-Nahl itu digambarkan. Lain, beda di Anfal dengan An-Nahl. Kalau yang sadis tadi Anfal, An-Nahl tadi orang-orang yang beriman. Mak mana pula kebalikan dari itu tadi. Orangnya bagus, pakaiannya bagus, penampakannya sopan. Malaikat tadi sambil dia mengatakan salamun alaik. Jadi kira-kira perbandingannya itu, itulah yang digambarkan. Dialog Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Mak mana cara nyabut orang yang tidak beriman, yang selalu maksiat, dengan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita kaget dapat yang malaikat yang suruh punya bagus tadi. Sebagai gambaran, Nabi Muhammad setelah waktu dicabut nyawanya, itulah yang paling halus. Paling halus malaikat tu, oi. Kekasih Allah. Masih Nabi merasakan sakit nian. Lah, nampakkan rupa yang bagus, sudah paling lembut, paling hormat kira-kira itu kan. Nah, tapi itu yang paling masih sakit. Oleh karena itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah aku bayi yang merasakan sakit waktu sakaratul maut ini, jangan kau timpakan kepada umat-umatku. Artinya Pak, masih sakit Pak. Makanya Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah ketika dipanggil Allah SWT. Sampai sini dulu Bapak-bapak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna yumna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ambil Pak?